Oke, kembali lagi bertemu dengan saya, Octavianus Rantin, dalam acara Jebakan Jembatan Keselamatan. Satu acara rohani yang dikemas menarik dan santai. Kita bisa mendengarkan lagu pujian, kita bisa berdoa dan membahas firman Tuhan. Dan mengawali episode kedua ini, saya rindu kita mendengarkan satu lagu pujian rekaman yang sudah kami siapkan. Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah kita dengarkan. Sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, sekarang kami akan membahas pekabaran firman-Mu. Tuhan, berkati kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Jebakan, dari Alkitab kita belajar bahwa Yesus Kristus atau Mesias akan datang 3 kali. Yang pertama sudah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kedatangan sebagai manusia atau menjelma sebagai manusia. Lalu kedatangan yang kedua akan terjadi, dan inilah yang akan kita bahas. Dan setelah kedatangan Kristus yang kedua, Yesus akan datang kembali kepada kedatangan yang ketiga kali. Dan ini akan terjadi setelah 1000 tahun dari masa kedatangan kedua, di mana 1000 tahun umat tebusan akan hidup di sorga, dan orang jahat akan mati. Setan akan dirantai di bumi ini. Namun, fokus kita adalah kedatangan yang kedua kali. Apakah yang ketahui akan kedatangan Yesus Kristus? Saudara bisa buka di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tidak ada yang tahu, bahkan anak sendiri pun tidak tahu. Apa maksudnya? Bahwa Yesus Kristus tidak tahu. Dari ayat ini, Kristus menggunakan kemanusiaannya dengan alasan supaya manusia bersedia setiap saat. Murid-murid sangat penasaran dengan kedatangan gurunya kembali, yaitu Yesus Kristus. Satu kali ketika mereka sedang duduk bersama, mereka bertanya, di dalam Matius 24 ayatnya yang ketiga, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi,
Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Lalu Yesus menjelaskan semua tanda-tanda kedatangannya. Saudara bisa buka di dalam Matius 24, Lukas 21. Saudara akan bisa pelajari di sana tanda-tanda kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dan saudara, tanda yang pertama adalah tanda-tanda di langit. Dalam Lukas 21 ayatnya yang ke-26 bagian akhir, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Itu tanda-tanda yang pertama. Dan tanda yang kedua adalah pergolakan alam. Di dalam Lukas 21 ayat 25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Saudara bisa lihat video yang akan saya putar menceritakan bagaimana keadaan di Sulawesi Tengah beberapa waktu yang lalu. Banyak orang yang mati, banyak orang menjadi korban oleh karena bencana alam. Dan ini adalah tanda-tanda kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Pagi-pagi saya kesini, ada di sana bilang, tolong, di sana atas tolong, siapa mau ke sana? Itulah cuplikan video yang kita sudah saksikan bersama. Bagaimana Petobo, Balaroa, dan Sigi, kota-kota yang ada di Sulawesi Tengah, hilang, tenggelam, saudara. Kasihan sekali, banyak sekali orang-orang yang mati. Dan yang berikut, tanda yang berikut yaitu gempa bumi. Matius 24 ayatnya yang ke-7 katakan, dan gempa bumi di berbagai tempat. Setiap tahun ada ribuan gempa bumi yang terjadi. Setiap saat akan terjadi gempa bumi. Dan ini mengakibatkan banyak sekali orang yang menjadi korban, saudara-saudara. Tanda yang keempat, yaitu penyakit. Lukas 21 ayatnya yang ke-11. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit. Penyakit-penyakit yang muncul. Virus, virus hanta, virus Ebola, SARS, flu burung, flu babi, flu Singapura, Ebola, dan lain-lain. Dan yang terakhir ini adalah virus COVID-19 atau virus corona. Mari kita saksikan video singkat ini yang menceritakan tentang virus corona yang sementara melanda dari tahun 2019 akhir sampai di bulan Juni 2020 ini. Virus corona sampai tanggal 4 Juni kemarin sudah di seluruh dunia orang terkena penyakit ini. Dan di dunia, saudara, kemarin
sekitar 6.589.000 lebih kasus yang terjadi. Dan saudara-saudara bisa baca di Kompas yang saya kutip ini, pasien yang meninggal ada 388.000 yang meninggal, dan yang sembuh 3.182.849, dan ini sudah terjadi di 213 negara. Tanda yang kelima atau kedua terakhir adalah kejahatan moral. Di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah kelak halnya pada kedatangan Anak Manusia. Jadi keadaan moral manusia sudah semakin merosot. Kita lihat sekarang, banyak orang membunuh, banyak orang mencuri, merampok, bahkan anak membunuh orang tua membunuh anak, atau lain-lain. Kejahatan moral di atas dunia ini sudah semakin banyak. Tanda yang berikutnya atau yang terakhir yang akan saya bahas sekarang adalah peperangan. Di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Di mana-mana saudaraku terjadi perang antar negara, antar suku, antar desa, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Matius 24 ayatnya yang ke-33. Demikian juga, jika kamu melihat semua ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Yesus akan segera datang. Mari kita bersedia, saudara-saudara. Mari kita bersedia, kita tinggalkan setiap dosa. Yeskiel 33 ayatnya yang ke-11. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudaraku, sampai sekarang Yesus belum datang-datang juga. Apakah Yesus tidak akan datang? Yesus akan datang. Hanya di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 11. Kenapa Yesus belum datang? 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 11. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Hari Tuhan datang seperti pencuri. Pada saat itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Marilah kita, saudara-saudara, memperbaiki hidup kita, bertobat. Yesus akan segera datang. Sudahkah Anda setia? Kiranya pembahasan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mempelajari firman Tuhan di pertemuan atau episode yang kedua ini. Kiranya video rohani ini boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Yesus akan datang segera. Tolong kami untuk berjaga-jaga dan bersedia akan kedatangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin.